Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen manis tak terlupakan justru berubah menjadi kisah tragis yang membawa duka mendalam. Sabtu, 4 April 2026 menjadi hari kelabu bagi keluarga di Kampung Cikumpai, Kertamukti, Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Di tengah acara berlangsung, bapak mempelai perempuan pemilik hajat acara tewas dianiaya sekelompok pemuda diduga preman karena menolak memberikan uang kepada mereka. Kejadian ini sontak mengejutkan dan membawa luka bagi keluarga dan tamu undangan yang hadir dalam acara. Sabtu 4 April 2026, suasana bahagia pesta pernikahan yang tadinya berlangsung meriah tiba-tiba berubah mencekam. Tak ada yang menyangka jika hari itu ternyata menjadi hari terakhir kebersamaan Dadang. Bapak mempelai perempuan, sang pemilik hajat, berkumpul bersama keluarga. Dadang menghembuskan nafas terakhirnya usai menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pemuda yang diduga preman di wilayah setempat. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui bapak mempelai perempuan tewas dianiaya preman. Peristiwa memilukan ini bermula saudara ketika Dadang tengah merayakan hari bahagia anak perempuannya. Di tengah keriuhan pesta, tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang diperkirakan berjumlah 10 orang. Para pelaku diduga dalam kondisi mabuk mendatangi korban untuk meminta sejumlah uang ke keluarga penyelenggara hajat. Awalnya, adik korban sempat memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada kelompok tersebut. Namun tak berselang lama, pelaku datang kembali dan menuntut uang tambahan yang jauh lebih besar, yakni Rp500.000. Karena merasa diperas, Dadang menegur pelaku dan dengan tegas menolak permintaan tersebut. Penolakan dari Dadang untuk memberikan uang ke kelompok pemuda yang diduga preman ini berujung maut, saudara. Merasa kesal karena permintaannya ditolak, kelompok tersebut kemudian menyerang Dadang secara brutal hingga terjadi kekacauan di lokasi. Para pelaku mengamuk dan memukuli korban, bahkan menggunakan potongan bambu hingga korban tersungkur tak sadarkan diri. Sempat berusaha dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa Dadang tak terselamatkan. Ia dinyatakan meninggal akibat luka serius yang dideritanya. Dalam kericuhan tersebut, para pelaku juga turut menganiaya adik korban. Kegaduhan yang tiba-tiba terjadi seketika membuat suasana pesta pernikahan menjadi mencekam, saudara. Istri dan anak korban yang berada di lokasi kejadian bahkan pingsan akibat tak kuasa menahan duka menyaksikan nyawa korban telah tiada. Seperti mimpi buruk di siang hari, keluarga tak menyangka hari sakral bahagia ini menjadi hari terakhir kebersamaan mereka dengan korban yang selama ini menjadi pelindung keluarga. Kerabat dan tamu undangan yang berada di lokasi seketika panik dengan kericuhan di lokasi. Mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih, ya kita dapat. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kena karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Usai menjalani proses otopsi, jenazah Dadang dimakamkan di Purwakarta pada Minggu sore 5 April 2026. Setelah disolatkan di masjid, jenazah Dadang langsung dibawa ke tempat pemakaman umum setempat. Isak tangis keluarga dan kerabat menyelimuti prosesi pemakaman jenazah korban. Bahkan 2 anak korban yang turut menghadiri pemakaman nyaris pingsan hingga harus dibantu warga untuk berjalan ke rumah duka. Pihak keluarga menyerahkan kasus penganiayaan ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap.
Semuanya serahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi kami serahkan kepada yang berwenang semuanya. Kami hanya mendoakan saja ya semua perjalanan dari peristiwa ini juga bisa ditangani dengan baik dan cepat dari pihak kepolisian. Harapannya ya secepatnya lah bisa diungkap semuanya. Dan nanti kami juga menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Saudara, hari yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi pengantin dan orang tua mempelai berubah menjadi mimpi buruk. Suasana pesta yang awalnya penuh tawa seketika pecah oleh histeria. Beberapa jam sebelum tragedi terjadi, senyum kebahagiaan tergambar dalam sebuah foto keluarga yang sempat terpotret sebelum insiden terjadi. Dengan wajah berbinar, Dadang dan istrinya berfoto bersama anaknya yang menjadi pengantin di hari tersebut. Polisi langsung bergerak memburu pelaku penganiayaan yang menewaskan bapak pemilik hajat pesta pernikahan di Purwakarta, Jawa Barat. Sempat kabur, Yogi Iskandar, pelaku penganiayaan ditangkap dalam pelariannya di daerah Subang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat dalam perjalanan menuju Cianjur menggunakan sepeda motor. Polisi melakukan tindakan tegas dengan menembakkan timah panas ke kaki pelaku lantaran melawan saat hendak ditangkap. Usai ditangkap, pelaku harus menjalani perawatan medis karena mengalami luka. Sini. Setelah ditangkap, polisi menetapkan Yogi Iskandar sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap bapak mempelai perempuan hingga tewas di Purwakarta, Jawa Barat. Yogi merupakan pelaku utama penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Selain itu, polisi juga menangkap satu lagi pelaku di tempat yang berbeda. Polisi juga menyita barang bukti bambu yang digunakan tersangka dalam menganiaya korban, pakaian korban, dan botol berisi sisa minuman keras. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan. Premannya ini Yogi. Pelaku yang berhasil kita amankan saat ini adalah pelaku utama yang melakukan pemukulan terhadap korban yang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan ada sedikit ketersinggungan karena tidak diberikan jumlah nominal uang yang diminta. Saat ini terhadap korban yang meninggal dunia berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan saksi keluarga dan alat bukti yang sudah kami temukan dalam proses penyidikan ini yang berakibat langsung terhadap korban meninggal dunia hanya pelaku inisial Y yang tadi siang berhasil kita amankan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengeroyokan berujung tewasnya pemilik hajat oleh preman di Purwakarta, Jawa Barat. Deddy minta maaf karena tak bisa melindungi warganya yang menyelenggarakan acara. Dalam akun media sosial Instagramnya, Deddy Mulyadi juga bilang aksi penganiayaan berujung tewasnya nyawa Dadang, bapak pemilik hajat di Purwakarta, tak bisa ditoleransi. Ia berharap semua aksi premanisme dapat dihilangkan dan ditindak. Menurutnya, premanisme telah menjadi musuh bersama. Ia juga meminta agar setiap acara atau hajat yang diselenggarakan dapat dijaga keamanannya oleh aparat keamanan setempat guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa melindungi warganya yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf dan semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan.
Saudara, peristiwa ini meninggalkan luka yang tak hanya dirasakan satu keluarga, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat di Kampung Cikumpai, Purwakarta. Di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, sebuah keluarga justru diuji dengan kehilangan yang begitu dalam akibat aksi kekerasan dari premanisme. Kini, keadilan menjadi harapan yang dinanti agar para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan praktik-praktik premanisme yang meresahkan tak lagi mendapat ruang. Sehingga tak ada lagi cerita serupa terulang di kemudian hari karena sejatinya tidak ada kebahagiaan yang seharusnya dibayar dengan rasa takut, apalagi dengan nyawa.